Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mazia Tunisa dengan NPM 2213061192 dari PPG Prajabatan 2022 Gelombang 2 jurusan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD. Dalam penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD atau Understanding by Design itu terdapat 6 aspek, yaitu yang pertama, kemampuan menjelaskan, interpretasi, aplikasi, perspektif, berempati, dan pengetahuan diri. Dari ke-6 aspek yang telah disebutkan, di sini saya akan lebih menjelaskan secara detail tentang kemampuan pengetahuan diri. Kemampuan pengetahuan diri adalah kemampuan untuk memahami keterbatasan pengetahuan seseorang dalam memahami suatu ide atau konsep. Kemudian, untuk mencapai pengetahuan diri, peserta didik harus terbiasa dengan kemampuan keterbatasan pemahaman mereka, serta dapat memahami setiap informasi-informasi yang didapatkan. Dari De Angelo et al. Tahun 2019. Dalam kemampuan pengetahuan diri ada beberapa aspek, yaitu yang pertama sadar diri, kemudian metakognitif, penyesuaian diri sendiri, reflektif, dan bijak. Dalam sadar diri, peserta didik memahami kesadaran dalam diri sendiri, yaitu seperti peserta didik mampu memahami perasaannya sendiri, kemudian peserta didik mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, kemudian peserta didik mampu mengetahui potensi yang ada dalam diri sendiri. Metakognitif, kesadaran peserta didik dalam mengontrol aktivitas kognitifnya sendiri, seperti peserta didik mampu merefleksikan setiap pengetahuan yang didapat. Peserta didik mampu mengingat materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Peserta didik mampu mengetahui gaya belajarnya sendiri, dan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan dengan berpikir secara mendalam. Selanjutnya, penyesuaian diri sendiri, suatu proses di mana peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di sekitarnya, yaitu seperti peserta didik mampu mengontrol emosi yang berlebihan, peserta didik mampu berperilaku jujur, peserta didik mampu menyesuaikan proses pembelajaran sesuai kemampuannya sendiri, dan peserta didik mampu bersikap realistis dan objektif. Kemudian reflektif, peserta didik melakukan refleksi atau mengungkapkan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, seperti peserta didik mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian peserta didik mampu mengungkapkan perasaan dan pendapatnya selama proses pembelajaran, dan peserta didik mampu memahami pembelajaran yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, bijak. Kemampuan peserta didik dalam mengambil pelajaran penting dari apa yang telah dilakukannya, seperti peserta didik mampu mengambil keputusan yang tepat. Peserta didik memiliki sikap tanggung jawab atas peristiwa yang sedang dihadapi. Peserta didik mampu menggunakan media teknologi dengan bijak pada proses pembelajaran. Dan cukup sekian materi informasi yang telah saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.